bisa. Punya saya juga begitu. Ya. Sekarang udah nggak bisa buat live StreamYard. Soalnya tahun dulu udah buat StreamYard. Herman udah dikasih linknya? Belum, orang nggak Anu dibuka. punya. Takut dia mah. Ntar gua kasih nomornya. Mana nomornya tadi? Mau apaan di WA kagak dibalas-balas, cuma di read doang sama dia. Ini gambarnya gimana, Sep? Terang nggak nih gambarnya? Bagus. Ya Bang Asep, YouTube-nya Bang Asep lah, Mukodima Bang Asep lah. Saya makan tamu. Habib lah Mukodima. Saya nggak bisa Mukodima depan Habib. Iya, udah kan punya Bang Asep, Asep Somai biasa. Nggak bisa. Jangan begitulah, orang YouTube saya, bukan YouTube saya. Kita nunggu Gus Herman datang nih. Ya. Udah ada taruh di komunitas sana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat malam dan juga assalamualaikum kepada Al Habib Jafar Shadiq Al Atos dan juga Master Joko Arek dan juga para netizen di mana saja berada tanpa terkecuali dari Sabang sampai Maroko. Ucapkan selamat malam. Pada kesempatan kali ini akan ada sebuah perbincangan antara Al Habib Sabar, Al Habib Jafar Shadiq Al Atos dengan Gus Herman, saudara-saudara. Ini momen yang kita tunggu-tunggu selama ini, yang mungkin kita juga penasaran ya dengan apa yang akan disampaikan oleh Gus Herman di depan Habib Jafar ya. Mungkin Habib Jafar akan bertanya sesuatu dan Gus Herman untuk menjawab. Selebihnya waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Habib Jafar. Silakan, Bu. Nah, ini mah aja Bang Joko Arek, mana Gus Herman ini kagak datang-datang nih. Coba linknya taruh di deskripsi, linknya taruh di iya tuh Bang Asep, taruh di komentar. Saya juga si Herman datang. Di komentar aja linknya biar ini. Siap. Nah, buat Gus Herman yang terhormat, linknya sudah saya taruh di kolom komentar. Silahkan antum klik dan juga kasih nama. Kalau belum pernah masuk, lalu tekan enter. Udah, dia kan udah pernah live sama Bang TJ. Oh iya, berarti tinggal tekan enter. Mana Gus Herman nih? Undang Bang Asep, undang. Undang gimana, Beb? Undang, kali datang dia. Biasaan Gus Herman mah kalau live mana pasti takut ya. Dia. Buat Gus Herman yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya undang Anda untuk bergabung, untuk naik ke sini dalam rangka untuk silaturahmi. Nah, coba saya setelah itu turun dulu ya. Saya turun dulu, saya telepon dulu dia ya. Coba dah kita tunggu. Ya pokoknya kita tunggu ya. Bilang aja Bang Joko nggak apa-apain, jangan takut gitu, nggak diapa-apain. Tenang, kita mengerti ya, Bib ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan ya, Bib. Iyalah, kita mah orang baik kok. Dia takut kali, Bib, tapi nanya macem-macem. Nah, enggak ya, kita nggak. Berarti songong dia, katanya mau ibin sama Baib. Diajak live dong, usah giliran ke rumah GNS sama Samsudin datang. Oh, Al Habib Abdurrahman, Bang Freddy, juga yang lainnya, ucapkan waalaikumsalam, sudah berkenan hadir. Kita jangan banyak-banyak dulu nih yang naik nih. Herman katanya mintanya kan sedikit dia. Ya udah kita ikutin mauannya. Ini Gus Congek siapa sih, Bib? Namanya Gus Congek. Tahu. Namanya keren banget ya. Luar biasa namanya Gus Congek. Si Herman lagi belanja ke pasar. Ngapain jam segini ke pasar?
Apa-apa nih, makanya live-nya di tempatnya Bang Asep kan netizen masih kayak terlalu banyak kan kalau di tempat center malu dia. Kang Asep jaketnya bagus, saya suka Majlis Pembela Rasulullah. Iya, kenang-kenangan waktu dulu. Herman jangan bikin malu dirinya nih. Tenang Gus, besar mah jangan takut ya, padahal nggak apa-apain padahal. Emang segitu seremnya kali ya wajahnya kali ya Bang Asep ya? Mungkin dia takutnya ditanya yang aneh-aneh, Beb. Dia takutnya ditanya yang aneh-aneh, yang mungkin dia tidak sanggup untuk menjawabnya, ya kan? Padahal kita kan ngerti lah ya, Beb ya, nggak bakal nanya yang aneh-aneh. Lagian kalau memang pertanyaannya tidak sanggup Ya untuk kalau dijawab, nggak salah kan nggak usah takut Bang Asep. Iya, kalau misalkan dia tidak mampu untuk menjawab, tinggal melambaikan tangan gitu ya. Tinggal kabur. Aneh sih Gus Herman nih. Itu jaket langsung, iya langsung. Si Herman lagi jualan di Pasar Habib buat bayar angsuran mobil Parbat. Apa beli di toko? Enggak lah, ini mah langsung, saya langsung nggak bisa beli di toko. Dulu yang bikin itu adek daripada istrinya Habib Bahar. Joko Arek udah naik lagi. Gimana Bang Joko? Lagi ada perlu Bang, Bang Tuh Habib. kan alasan mulu si Herman mah. Sudah malam katanya, ntar lain waktu akan naik. Lain waktu. Banyakan alasan Gus Herman mah. GNS jauh-jauh datang ke Gus Samsudin, datang cuman kita mah di lab doang, nggak usah datang ke Bekasi ya kan. Tapi sebenarnya ada baiknya juga sih. Sebenarnya ada rahasia juga, tapi nggak mau dipublikasikan. Saya udah tahu sebenarnya. Kalau rahasia mah urusan dia Bang Joko, saya nggak mau ikut campur. Saya nggak mau ikut campur pribadi dia. Gitu. Iya, saya mah cuman pengen lab sama dia. Artinya kan dia bilang katanya takzim sama saya, hormat sama saya. Masa diajak lab aja takut? Ya kan? Lah kalau dia emang merasa benar datang ke sono kan tujuannya untuk memang membongkar doboler atau tujuannya menginsapkan doboler, ya nggak usah takut kan gitu. Ya Bang Asep ya? Iya. Sudah saya duga pasti takutnya Habib nanya yang aneh-aneh, yang dia nggak sanggup menjawabnya, yang rahasia-rahasia gitu. Padahal di sini ngobrol biasa aja, ngopi-ngopi gitu aja. Ya tadi kan dia minta katanya cuma sedikit gitu diturutin ya kan. Pribadi doang nih, gitu labnya di tempatnya Bang Asep ya kan, nggak terlalu banyak netizen. Masih aja ngelak ya Bang Asep ya. Tantang Bang Asep dah, tantang Bang Asep. Gus Herman, jangan takut ya, jangan takut, kita bukan hantu yang menakutkan. Jangan malu walaupun punya kemaluan. Ini ngobrol biasa aja sambil ngopi, ngobrol biasa. Alasan aja tengah malam mana ada urusan mah. saya seumur-umur sesibuk-sibuk kayak saya Bang Joko. Jadwal saya banyak, akhirnya tengah malam begini kagak ada kesibukan saya. Iya. Sebelum pandemik ya kan. Belum pandemik Bang Joko, saya sehari kalau ceramah tuh bisa 5 tempat sehari sebelum pandemik. Sesibuk-sibuknya saya tengah malam begini nggak pernah saya ngomong, oh ini saya masih ada urusan. Ini mah alasannya kelihatan banget, jam 3 urusan apaan? Lagi wiritan ya lu? Masih wiritan, masih sempat komen di tempat ente Bang Joko. Gus Herman kermodol. Ayo Bang Asep, tantang Bang Asep, suruh datang Bang Asep. Ente Gus penakut amat deh. Ini harusnya ini bikin paguyuban khusus ini harusnya nih. Lagi guyuban gimana? Ya paguyuban khusus untuk membongkar. Mas Herman. Enggak, kita ini. Jadi ntar semuanya akan saya belajarin tentang teknik lah.
yang dimana teknik itu jarang diketahui orang. Saya masih banyak yang saya simpan. Itu mah urusan Bang Joko dah. Saya mah nggak ikut campur lah urusannya. Saya mah kan urusannya mah keagamaan, Bang. Ya. Saya Asep aja no Asep no. Ini gimana nih Bang Asep nih? Gus Herman nih. Kacau nih. Sobat Bang Joko. Ini Gus Herman ini, Bib, menurut analisis saya ya. Dia tuh takut Habib nanya yang aneh-aneh. Kalau Habib nanya apaan yang aneh-aneh? Kalau Habib nanya yang aneh-aneh, dia kan bingung. Mau dijawab juga ini rahasia, mau nggak dijawab takut durhaka kepada Habaib. Ini serba si malakama gitu. Cuman yang perlu diketahui oleh Gus Herman, Habib gak bakal nanya yang aneh-aneh. Udah gitu, gak usah banyak alasan ada urusan. Yang aneh-aneh, ngopi ini ngobrol biasa. Netizen kan bilang katanya, ntar si Japar kalau ketemu Gus Herman nangis-nangis. Ini Gus Herman yang kabur ya Bang Asep ya. Bolar bilang katanya aneh yang takutan. Ini buktinya Gus Herman diajak lab nih bukan disuruh datang ke rumah ya. Kasih tahu Bang Asep sama netizen. Gus Herman nyalinya sedikit gitu. Iya, nyalinya ciut mah sama TIJ aja berani. TIJ nanyanya mencecar banget. Padahal TIJ garang. Habib nggak bakalan nanya sama seperti IJ, enggak. Ngomong biasa. Udah takut apalagi kalau dikasih pertanyaan yang aneh-aneh. Ya, Beb? Takut disuruh buka kitab kali dia. Kalau ada waktu saya yang longgar pasti naik ke Habib Jafar kata gitu. Iya, dari longgar dari mana Bang? Udah 3 minggu loh Bang. 3 minggu anak komen sampai komen di YouTube-nya dia. Bos kapan kita lab? Nanti tunggu senggang. Tiap hari tapi lab aja. Banyak waktu senggang ya. Tadi aja ngomen di tempat Bang Joko. Itu kan berarti waktunya senggang. Iya. Giliran diajak naik kagak mau. Padahal dia bisa kualat nih kalau berbohong ya kan, bilang gak ada urusan, bilang gak ada urusan, padahal gak ada urusan. Dia kan orang ngerti Bang. Dia orang ngerti, ngerti habaib. Ingkar janji sama habaib, waduh. Alphard bisa hilang besok tuh. Ada pasien lagi dia. Kasih tahu Bang Asep. Kasih tahu. Kesel banget jadinya ya. Wah, masa Gus tidak tahu gitu lah. Mendingan tidur. Gus Herman lebih paham kan. Dah saya gelapin aja muka saya dah. Kalau saya gelapin kan kali Gus Herman rada beranian. Saya udah bilang jangan takut, nggak bakalan nanya yang aneh-aneh, nggak bakalan diapa-apain, cuman ngobrol biasa aja. Udah kangen juga kan lihat wajah Gus Herman kan. Mau main ke sini kapan, Sep? Insya Allah kalau ada waktu, ada ruang, ada di mana, Bang Joko? Ya, jauh soalnya. Aduh. Mana? Gunung Lawu. Gunung Lawu mana sih? Gunung Lawu. Saya nanya sama Pade TV Malang, katanya jauh, masih jauh dari Pade juga. Ya, jauh saya di hutan saya. Malang dong berarti. Bukan, perbatasan antara ini Magetan dan Ngawi, perbatasan itu. Ntar Bang Asep gampang mah kalau lagi anak ceramah ke Jawa tuh kita main sono. Ya kalau udah normal mah. Di pelosok gunung, lereng Lawu. Kalau udah di Jawa mah dekat. Udah Jawa mah dekat, Bang. Udah ke Jawa mah. Cuma tempat saya itu agak ini. Kalau ngomong yang jauh kan, kalau belum pernah ke sono, Bang. Betul. Cuma jauh dari ini ya, dari kotanya jauh. Jadi masih di pelosok-pelosoknya ini. Asep belum pernah ke Suramadu ya? Asep kalau udah main ke sini, ntar saya belum pernah ke Suramadu ya? Ya mah belum pernah kemana-mana, Bib. Kayak Raja Lubang Buaya aja. Tempat lagi pandemik sih. Kalau lagi nggak pandemik mah kalau naik pesawat mulu kita Bang Asep.
Jangan bawa selampe, jangan bawa inian Bang Asep kalau naik pesawat. Kita Jangan bawa bawa apa, selimut Min? lagi. Jangan bawa selimut. Jawa Timur mah bentar Bang Asep. Ya paling 8 jam. Buset, agak nyampe Bang. Yang 10 jam tuh Aceh Bang. Enggak, kalau naik mobil gitu loh. Oh enggak, naik pesawat mah nyampe sejam. Saya tuh kalau Pesawat saya turun Juanda dulu kalau Jawa Timur, kalau ceramah Jawa Timur tuh Surabaya. dari Bekasi itu saya naik kendaraan sendiri itu, nyetir sendiri itu 8 jam nyampe sini. Dari Bekasi. Kuat saya. Kali-kali saya tuh waktu itu ke Madura naik mobil, Allah. Ini Suyanto Kapok Gus saya tuh. Herman sifatnya keibu-ibuan, hatinya lembut, makanya kan suka perdebatan. Hatinya lembut. Mana nih Gus Herman nih? Padahal saya pengen ketemu Gus Herman itu kan sudah saya tantang ke sini kan, silaturahmi nih Gus Herman. Sudah saya siapkan semuanya. Kan saya suka gaya Gus Herman nih kan, sama kayak Habib Bahar kan, gondrong. Disiapin debus. Aduh, Mana padahal dia bikin live katanya, siapa yang berani nantang saya katanya. Gimana nih Gus Herman nih, kecewa saya. Dia perlunya apa nih? Ini kada keperluan itu kan masih luas kan. Tenang Gus. Apa kalau sama GNS ente terkenal cuman di YouTube. Kalau lab mana bisa terkenal di peredaran ente. Karena promosiin biar ente punya panggung ceramah ntar. Ya Bang Saib kasih tahu. Iya. Bang Asep kalau bisa ceramah nah promosiin di panggung. Ceramah. Gus Herman datang lah. Ntar harus mendobol. Sama doboler mah nggak dipromosiin, disuruh jadi doboler. Minta jadi doboler nanti, ya kan? Pendukung doboler akan minta untuk mendobol. Jadinya ngebatin lagi, mendobol tidak sesuai dengan nurani kan. Saya heran sekarang kok banyak ya oknum Gus, Ustadz itu kok banyak yang doboler begitu ya sekarang. Karena ekonomi kalau menurut saya. Bukan Ustadz itu Bang Joko, mana ada Ustadz jadi doboler. Makanya kan bilangnya dia dakwah, dakwahnya kok begitu kata saya kan. Kalau dakwah dari mana? kurang laku di mimbar begitu Bang. Dia pengen jadi Ustadz, pengen jadi kiai, ceramah sono-sono kagak laku, udah jadi doboler. Kayak saya loh, jujur aja Bang, lagi pas ceramah ke Malang Bang, kagak ada Idris loh. Idris kagak diundang di Malang. Padahal 3 hari saya tuh di Malang itu. Kalau kayak di Cirebon kan Ujang Bustomi masih diundang sama panitia. Buat penghormatan di kampung itu kan, hitungannya kalau Ujang gitu. Kalau kayak Idris 3 hari ceramah di Malang kagak ada batang hidung. Baru tahu Idris itu dari siapa? Dari si Bung Lubis. Ya, kalau Ujang pasti diundang. Kecewa untuk Gus Herman nggak hadir di Cirebon. Ya gimana Gus Herman nih, penonton kecewa tuh Bang Gus Herman nggak hadir nih. Gimana Gus Herman yang udah saya kasih judul Gus Herman tidak hadir. Tenang aja, kita juga tahu mana yang harus ditanyakan, mana yang enggak, Gus. Kadang kasihan saya Bang Joko sama doboler gini gimana ya? Iya. Kalau kita buka faktanya di lapangan, itu kayak Herman kan orang Surabaya ya. Tinggalnya di Surabaya kan. Nggak ada, saya kagak ketemu sama Herman di panggung itu. Biasanya tuh kalau kita tuh dihormatin di satu kampung, ada acara lah gitu kan. Itu walaupun kita nggak ceramah tuh seenggaknya ada penghormatan, kita diundang. Kayak Ujang gitu kan. Maksudnya warga situ masih menghormati gitu kan. Kalau kayak Idris, Herman, nggak ada saya ketemu sama mereka gitu. Samsudin? Lagi.
Tahu Ya, Gus Samsudin tiba-tiba saya muncul kenalnya aja. cuman nih ya Bang Joko ya, saya kenalnya tuh cuman Ujang Bustomi, itu pun juga karena ketemu di Cirebon. Baru tahu Ujang Bustomi bikin konten itu dari Bung Lubis. Itu Kang Ujang pemain bagus juga loh dulu loh. Nggak tahu udah kalau itu. Iya, di Gunung Jati, Cirebon dulu saya pernah lihat. Pinter dia main Ah, debusnya udah. jangan salah. Kalau dia tahu, kalau dia ini kita di luar dari dobolnya Kang Ujang ya, maksudnya kalau di ini hormat ya sopan. Cuman pas kita tahu dia punya konten dari Bung Lubis, wusuh, kacau juga nih kita bilang. Tapi kalau kontennya dia sudah mengatakan kalau kontennya hanya hiburan sih. Ya kalau konten sih artinya gimana ya Bang ya, kalau kontennya dia begitu ya kita ya kagak setuju lah. Iya. Artinya gini loh, yang kita kritik ini kan masalah sholawat yang dibawa-bawa, masalah ayat ya dia bawa-bawa, kan nama Allah. Kalau kagak dikasih tahu Bung Lubis mana nggak tahu itu Ujang Bustomi punya konten, kenalnya juga pasti Cirebon. Manggil Ustadz Ujang. Nah pas si Bung Lubis ngasih tahu punya konten dit $2 katanya. $2 apaan sih katanya. Itu udah dukun settingan nanti. Saya lihat semua channel YouTube-nya. Awalnya tuh si Bung Lubis lagi kontra-kontranya sama siapa ya? Sama si siapa namanya? Sama si Gus Idris. Ya. Saya yang datang bukan Gus Herman. Suara belum masuk. Belum maju merene. Nah ini jago nih bang kita nih Maesa ini. Iya. Bukan Herman yang datang. Mana Herman nih? Undang Bang Asep, Herman. Gus Herman, datanglah. Hadir. Kayaknya dia nonton sambil ngumpet di bawah kasur. Atau di bawah bohor. Ngundangnya pakai bohor. Undang Bang Mesa. Udah datang, kesel banget saya. Ada Bang Maesa. Jelasin ingkar janji sama Habaib bagaimana Bang Mesa? Bang Mesa, jelasin. Gimana? Keluarin kitabnya. Gimana? Biar tahu kali dia kalau Bang Mesa yang ngomong kali. Gimana, Beb? Ingkar janji sama Habaib bagaimana gitu. Jangan nanti. Assalamualaikum. Ini mah makin takut ini mah. Ini masih gak datang ini. Masih gak datang. Nah, itu siapa lagi tuh masuk tuh? Mas Joko Arep, minta WA-nya Mas Joko Arep. Oke siap. Boleh ditaruh tolong sekarang. Ini masih Gus Herman makin icep ini nyalinya begini Bang. Tadi itu kayaknya Gus Herman KW tadi yang komen. Asli itu, asli Bang. Asli itu. Asli ya? Gus Herman mah kagak ada yang KW-KW-in. Kayak GNS kan asli kemarin dia nanggapin ucapan saya itu dia. Dia padahal dia kalau ngobrol-ngobrol aja kan nggak apa-apa sih, santai. Orang kita ngajakin ngobrol kan. Iya, emang ngajak berantem. Hadir. Kan? Kong Abi, naik Kong Abi. Mana Kong Abi? Kan ada Bang Udah lengkap udah. Kita bahas itu. Bahasa hadir. Kong Abi, naik Kong Abi. Itu nasihatin tuh Bang Mesa tuh gimana Gus Herman ingkar janji begini. Gimana tuh? Punya ilmu lagi, Sep. Belum kenal soalnya sama ini, belum kenal ini. Katanya takzim mama saya katanya, tapi diundang live kagak mau. Gimana nih Bang Mesa nih? Nasihatin Bang Mesa, keluarin kitabnya.
Justru saking beliau ta'zimnya itu, Bim. Saya malah yang kurang ta'zim sama antum, Bim. Itu bukan ta'zim namanya. Ingkar janji kan nggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Guru saya warahmatullahi ini. wabarakatuh. Tiduran dulu guru saya ini. Oh, makin takut udah Gus Herman ini mah begini ceritanya. Ada masternya semua keluar nih. Gimana Gus Herman ya? Kecewa saya. Gus Herman yang gondrong itu. Iya. Menang gondrong doang dia. Dia takut ya sama tukang somai, dia takut ya. Padahal saya nggak nanya apa-apa itu. Ke TIJ datang, ke Bang Joko datang, ketemu saya kagak mau, gimana ceritanya? Nggak capek-capek padahal datang ke saya, cuma live doang, kagak suruh datang ke Bekasi. Ini apa nih yang mau dibahas nih? Mumpung ada abang kita Maesa, ada Kong Abi. Apa yang dibahas Bang? Apa aja lah dibahas lah. Herman kita bahasin aja lah. Kita membahas tentang medumisasi atau koril itulah. Ya boleh. Baru ini bidang saya nih koril. Iya. Katanya kan medumisasi banyak yang meyakinkan kalau bahwa di luar sana itu adalah jin atau jin santet atau jin prewangang. Coba kita jelaskan mumpung ada Bang Maesa, ada Kong Abi, ada Kang Freddy. Lah ini kan master kita semua nih, udah komplit di sini. Antar kalau masalah debusnya saya. Nah, betul. Kalau bagian Rukia Gus Herman itu. Kalau Mas insya Allah ini. Sekarang dimulai dulu dari Maesa. Maesa bagaimana Maesa? Tapi biasanya sih ya Bang Ferdi. Biasanya kalau pemeran inti biasanya datangnya belakangan. Iya. Oh iya, Abi dulu. Datangnya jam berapa tahu? Iya. Pemeran inti biasanya datangnya belakangan ya si Gus Herman nih. Sekarang gini, yang tidak ngomong biar dimute dulu biar enak suaranya di luar, biar Bang Maesa jelaskan tentang medumisasi. Medumisasi itu adalah jin atau hanyalah di bawah pikiran alam sadar gitu. Kan banyak orang kawan-kawan yang belum paham itu, masih banyak meyakinkan bahwa medumisasi adalah jin prewangang, jin santet atau jin kiriman. Padahal medumisasi itu kan beda gitu. Kalau di saya itu hanyalah di bawah alam sadar kita sendiri, hanya pikiran kita sendiri gitu loh. Nah, coba Bang Maesa dijelaskan. Mantap. Nah, pertama masalah medumisasi ya. Iya. Mas Joko Arek ini dulu kerjaan saya banget. Yang kedua, saya mungkin dari kalangan santri Banten satu-satunya mungkin yang pertama ini yang menolak bahwa jin masuk ke tubuh manusia saat medumisasi, saat kesurupan. Jadi dua faktor ini Maesa tolak. Bahwa jin memasuki tubuh manusia ketika kesurupan, ketika mediumisasi itu Maesa nggak percaya sekarang. Jadi jin masuk ke tubuh manusia itu tidak bisa mengambil alih kesadarannya, Mas Joko, tidak bisa. Betul. Jadi kalau ada jin masuk, itu ada kisahnya nabi-nabi ya, banyak itu sampai tidak mengambil kesadaran. Jadi Nabi Yunus pernah masuk ke perut ikan ya, Nabi Yunus tidak mempengaruhi kesadaran ikan. Terus bayi dalam kandungan itu tidak sampai mengambil alih kesadaran. Jadi yang murni soal kesurupan, reaksi ruqyah itu apa seperti yang disampaikan oleh Mas Joko Arek, Kong Abi itu semuanya 100% full Maesa dukung dan membenarkan, menyetujui. Jadi dalil-dalil tentang jin masuk ke tubuh manusia ini dimanfaatkan oleh para sebagian praktisi ruqyah dan dukun-dukun ustadz ketika tidak bisa menjelaskan secara ilmiah fenomena kesurupan, reaksi terhadap ruqyah, langsung menyimpulkan bahwa itu jin. Itu nggak ada. Kalaupun ada jin masuk ke tubuh manusia, tidak akan sampai mengambil kesadarannya. Itu tidak ada. Jadi ada memang dalil-dalil jin masuk ke tubuh manusia, itu hanya tidak sampai mengambil kesadaran lah. Karena ini melanggar fitrah, Mas Joko Arek. Betul, ya. betul. Jadi diberlakukannya hukum syariat, hukum fikih itu apabila kondisi seseorang dalam keadaan taklif ya.
Jadi jin dibatasi untuk tidak bisa mengambil otak seseorang, mengambil kesadarannya, itu jin dibatasi. Kalau jin bisa begini, mungkin Mahesa orang yang pertama dirasuki jin dulu, nangkang jin seprovinsi Banten. Iya, betul. Bahkan saya persilakan ke anak saya itu, Mas Joko. Iya. Jin provinsi Banten, kalau nggak mampu ke saya, ke anak saya, monggo silakan. Nah, gitu kan sekarang gini Bang Mahesa. Ya. Kan banyak sekarang itu dukun-dukun ustadz tuh mengatakan bahwa mediumisasi adalah jin. Hampir dia tuh mempercayai lah 90% bahwa yang masuk itu jin. Padahal itu kan bukan jin kan gitu. Ya. Asli bukan jin 100%. Nah, ya. Karena saya dulu juga mantan pemain mediumisasi juga gitu loh. Bahkan dulu saya sempat percaya, zaman dulunya waktu itu saya belajarnya di daerah Pandeglang, daerah Batu Bantar dulu ya. Jawa Barat. Nah, di sana saya itu 4 tahun, pernah saya belajar di sana itu hampir, ya lama-lama saya itu paham kalau mediumisasi itu adalah permainan pikiran doang sebenarnya. Nggak jauh sama kuda lumping lah. Sebenarnya. Nggak jauh sama kuda lumping. Makanya kita perlu luruskan kepada kawan-kawan bahwa mediumisasi itu bukanlah jin yang masuk di tubuh manusia. Hanya pikiran kita sendiri. Kalau kita sudah, mediatornya itu sudah dengar apa yang dia sampaikan oleh dukun ustadznya itu, ya disitulah sudah tertanam gitu loh di pikiran mediator itu. Namanya aja mediator, nggak jauh sama orang wartawan itu ya. Bentar Bang Joko, gitu. Ana jawab salam Bung Lubis dulu ya. Waalaikumsalam Bung Lubis, naik sini Bang Lubis. Sini naik Bung Lubis. Oh iya. Saya ngefans sama beliau juga itu. Ana pengen berenang dulu nih, nungguin Gus Herman. Nah, ini masalah yang mental-mental Bang Mahesa. Itu kan pernah saya bongkar juga itu. Permainan yang orang mental dibilang itu adalah soal yang itu saya kira Mas Joko Arek dan Kong Abi ini jauh lebih ilmiah penjelasannya ketimbang saya. Karena bagian saya itu menolak, bagian saya nih sebagai santri ya, menolak bahwa itu karoma. Nah, itu baru wilayah saya. Saya siap bantah dukun-dukun ustadz yang mengeluarkan dalil-dalil tentang karoma, mauna laduni. Itu soal penjelasannya mengapa mental, itu Kang Mas Joko Arek, Kong Abi itu lebih ilmiah ketimbang pembahasan Maisa. Monggo Kang Abi jelaskan tentang ilmu mental-mental, dibilang itu adalah ilmu tenaga dalam tingkat wali atau laduni atau apa, coba jelaskan. Soalnya saya pernah membongkar itu, banyak yang ngeritik ke saya gitu loh. Coba Kang Abi jelaskan, karena master-master hipnotis pasti paham lah kan gitu, apalagi Kang Freddy senior kita nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai dari pertanyaan yang pertama ya, sebetulnya tentang apa sih mediumisasi ya. Jadi kalau kita pelajari sifat alam bawah sadar, apa yang nggak pernah kita lihat, kita dengar, kita rasa, bahkan kita cium. Nah, semua itu sudah tersimpan sebetulnya di alam bawah sadar, hanya tinggal cara memainkan atau memanfaatkan permainan yang sudah tersimpan tadi. Gitu. Simpelnya ini orang ini kalau kita mediumisasi, percaya nggak? Bisa nggak? Bisa. Walaupun dengan cara, kayak contoh misalkan saya pernah lakuin, menyanyikan Bolonku Ada 5, maka orang itu kesurupan. Atau dengan cara-cara yang mohon maaf, menggunakan ayat-ayat. Apalagi, kan gitu. Jadi sebetulnya semua itu hanya permainan pikiran, alam bawah sadar. Yang kadang-kadang kita memang dirusak oleh pikiran itu tadi. Oke. Yang kedua tentang mental-mentalan. Nah, itu pun sudah sering saya tes Bang Joko Arek. Jadi bukan mental-mentalannya, memang sering saya praktekkan. Ada lagi yang lebih canggih, Mas Joko. Jadi saya punya teman, beliau ini guru cingkrik lah ya. Setiap kali ada yang setiap kali beliau melakukan pelatihan atau pembelajaran, ini pasti ada satu orang yang melihat ketika dia mengajarkan anak muridnya.
Nah, anak yang melihat ini setiap harinya, dia tidak mau untuk belajar. Dia punya rasa malu, nggak percaya diri lah. Oke, lalu si anak ini saya samperin, saya ajak ngobrol. Kita di situ bermetafora nih. Saya pengen tahu anak ini apa gitu loh. Masa cuma melihat aja kan? Nah, pada saat itu saya ajak ngobrol, mau nggak? Saya ada permainan begini. Singkat cerita, saya hipnosis lah. Saya hipnotis. Nah, ketika saya hipnotis, nah apa yang pernah anak ini lihat, yang selalu dia lihat pada saat ada pencaksilat apa segala macam, itu saya sugesti. Jadi ketika buka mata nanti Anda seperti pitung, itu kasarnya seperti itu. Atau apa yang Anda pernah lihat, Anda bisa memainkannya secara live di depan orang-orang ini. Tiba-tiba maju lalu memainkan atau bahkan mempraktekkan. Bahkan yang dimainkan oleh dia ini lebih halus gitu loh. Dan hafal apa yang pernah dia lihat dia mainkan di situ. Kira-kira gitu Mas Joko. Iya, siap. Sampai teman saya pun bingung. Bingungnya begini. Ini anak nggak pernah mau maju. Ini anak nggak pernah belajar. Ini anak nggak pernah ini. Tapi kok sehalus ini permainannya gitu loh. Ketika kita hipnosis. Kira-kira begitulah. Ya nyampe ke situ lah sebetulnya hipnosis. Kalau paham gitu loh. Karena dia sering melihat atraksi-atraksi pencak atau gimana gitu ya. Ya, betul. Lihat. Nah, terus saya gini Bang Kong Abi ya. Ini kan banyak yang orang nanya ke saya katanya hipnotis itu ilmu setan, ilmu iblis katanya. Kan banyak yang belum percaya kalau hipnotis itu adalah permainan pikiran, ilmu komunikasi, banyak kan gitu. Tapi di luar sana banyak berkata kalau hipnosis itu adalah ilmu setan, ilmu jin katanya. Ini gimana tanggapannya Kong Abi nih? Jadi menurut saya ada dua tanggapannya. Gini. Yang mengatakan ilmu hipnosis yang sebenarnya sangat ilmiah dan cara mempelajarinya pun benar-benar simple, bahkan ini murni ilmu komunikasi. Kalau memang dia bilang hipnotis itu ilmu setan, itu sudah jelas dia tidak mau belajar dan tidak mau mengetahui. Ya kan? Artinya ketika diajak ngobrol ujung-ujungnya debat. Sementara yang didebatin dia tidak paham ilmunya. Nah, betul. Seperti kadang-kadang dia menjawabkan gini, karena hipnotis mempengaruhi pikiran orang lain, berarti itu ilmu setan loh Bang, katakan gitu. Gimana itu? Nah, sekarang gini, Mas Joko Are, setiap hari itu kita melakukan hipnotis sesama ya, betul. Kepada siapapun. Nah, bedanya ada orang yang mempelajari hipnosis, ada yang secara alami dilakukan setiap hari oleh manusia. Karena hipnosis ini di sini ada kata pengaruh, perintah. Contoh misalkan dia memerintah anak dia membeli rokok, itu kan sudah hipnosis. Iya, betul. Atau yang lainnya gitu loh. Ini secara alami manusia lakukan. Nah, kalau misalkan saya jabarin semua di sini, Kang Asep pinter. Makanya kadang-kadang saya juga bingung gini loh. Masa hipnotis bilang ilmu setan, yang di luar sana bilang ilmu mental-mental itu adalah ada pengaruhnya mantra atau satu lagi Mas Joko. Satu lagi Mas Joko, yang kedua, orang yang pernah belajar hipnosis ya. Orang yang pernah belajar hipnosis ini ilmunya ya, ingat, hipnosis ilmunya, hipnotis pelaku yang melakukan hipnotis. Jadi orang yang pernah belajar hipnosis, kalau memang dia pun bisa mengucap seperti itu, misalkan, oh saya belajar hipnotis, lalu dia melakukan pendobolan pada saat sekarang misalkan, itu hanya, ya itu dia saya bilang, nggak jauh dan nggak kurang, dia itu mencari duit. Jadi ilmu yang sangat ilmiah dikemas dengan cara supranatural atau spiritual, atau dikemas dengan cara mistik, maka dia mendapatkan uang yang cukup banyak di situ. Berarti gini Bang ya, berarti tanpa tidak kita sadari orang-orang itu paham tentang hipnotis sebenarnya ya. Ada yang sebagian paham, ada yang sebagian tidak. Ya, betul. Karena di luar sana tuh banyak menjual jimat-jimat tentang ilmu mental-mental dengan cara gelang laduni, gelang karomah, sampai maharnya 10 juta, 6 juta. Nah itu kalau di luar sana kan pakai mantra, pakai ritual, pakai puasa.
sebenarnya itu saya bisa lakukan di sini cuma 5 menit sebenarnya gitu loh. Kalau Bahkan untuk gini, mental-mental Mas, gitu. Iya, Mas Joko. Jadi mohon maaf, kita juga tidak bisa menyalahkan itu orang ya, cara belajarnya seperti apa gitu. Yang kita pelajari adalah sistem kerja pikiran, menghafal gelombang alfa, delta, theta, beta, mengenali alam bawah sadar itu seperti apa ya kan. Nah, orang yang mempelajari ilmu itu dengan cara supranatural, contoh misalkan dikasih amalan, dikasih ini itu dengan syarat puasa, dengan syarat ini itu, sama sebetulnya mengarah ke alam bawah sadar juga. Bedanya dia tetap bermain di spiritual, ya. Dia tidak mempelajari atau memahami sistem kerja pikiran. Kalau kita beda, kita memahami itu semua, bahkan kita memainkannya lebih halus gitu loh Mas Joko. Kalau kita mau memainkannya. Iya. Makanya gini Bang, saya kan sering mempelajari kawan-kawan di tempat saya, cuma hanya lingkungan daerah saya sendiri gitu, nggak ada orang lain. Itu kadang sampai dibilang saya itu punya ilmu setan katanya, ilmu jin katanya. Padahal hipnotis itu kan cepat, kita praktekkan paling waktu 10 menit lah hebatnya kan gitu. Asal dia mau pasti kan bisa gitu. Nah kan di luar sana banyak, wah itu ilmu setan, ilmu iblis. Masa orang langsung bisa mental-mental kan gitu. Tapi bisa mental praktekkan hanya di lingkungan sini kata saya gitu. Kamu praktekkan sama orang lain itu nggak bisa gitu loh. Itu pun hampir semua Mas. Gimana Bang Maisa? Mas Joko, saya ingin menambahi, mohon maaf ya. Masalah ritual puasa segala kan itu emang kan saya dari nolnya di situ gitu. Memang kalau orang, kebetulan saya orang Banten, karakter orang Banten itu kan dari kecil sudah didoktrin supranatural, mistisme gitu ya. Jadi memang karakter seseorang itu kalau di kalangan santri itu akan lebih kental, akan lebih terpengaruh jika medianya puasa, para diri. Benar apa yang dikatakan Kang Abi, lebih halus, lebih canggih sebenarnya medianya, media pembahasan tentang hipnosis. Tapi oleh sebagian orang bahasa hipnosis ini kan sulit diterima oleh karangan santri wabil khususnya. Nah mereka lebih senang ritualisasi warat berid dengan cara bla bla bla. Nah sebenarnya betul apa yang disampaikan Kang Obi itu sama sebenarnya. Sebaliknya, ya sama. Nggak ada beda. Makanya mengapa saya itu Kang Abi maaf ya. Pertama ngehipnotis itu langsung jadi dan itu cuma tekniknya dari Google. Nah, cuma secara prinsip sama karena saya mantan dukun. Jadi saya harus bisa memilih target gitu ya. Karena nggak bisa sekonyong-konyong karena saya belum terbangun image-nya seorang hipnotis. Saya kan harus memilih target. Begitu kan Kang Abi ya. Artinya seorang yang sudah percaya ke saya bahwa saya mempunyai kemampuan hipnotis. Itu langsung jadi itu Kang Abi. Dan luar biasanya ada anak kecil yang semestinya belum kuat ngangkat bobot sekian kilo, itu waktu itu sampai kuat ngangkat itu. Nah, yang terjadi di kalangan masyarakat itu sering kalau ada orang kesurupan, Kong, itu masyarakat itu anggapannya, wih itu kuatnya, tenaganya luar biasa. Dikira selalu janjin dulu. Nah itulah. Berarti sebenarnya hampir sama ya, hanya beda jalur sebenarnya. Beda teknik. Nah, beda teknik. Justru orang-orang yang percayanya ke dalam banget tentang mistis, itu cepat banget dimainkan dengan hipnosis. Ya, betul. Nah, biasanya begitu. Justru yang orang yang nggak bisa dihipnotis, orang celeleang itu, orang nakal, yang nggak percaya aneh-aneh itu susah memang benar. Itu saya pernah mencoba berkali-kali nggak bisa, karena dia itu orang cengengesan yang pokoknya saya bisa mencontohkan menghipnotis Bang Maesa dari jarak jauh dan sekarang bisa saya lakukan. Bersedia. Bisa mau bersedia. Oke, sekarang bersedia. Lepas dulu pecinya. Ini kalau saya mau berarti sudah kena ini. Ya kira-kira begitu. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Iya. Cuma kalau tadi saya kan sebenarnya berusaha memprotek ya sebenarnya. Tapi karena Kong Abi ini guru saya seperti itu kan ya Kong ya, lagi belajar nih saya. Sama Kong Abi guru saya. Apa yang dia perintahkan pertama kamu mau ya disitulah pasti kena terus. Iya. Sebenarnya. Tapi ada yang enggak.
Ngomong-ngomong kita ditinggal tidur nih. Ya nggak apa-apa lah. Beliau kehadirannya sudah mendukung kita lah, dalam arti mendukung kan. Itu makanya mengapa Kong Abi Mas Jokares di dunia ilmu hikmat itu lebih manjur lebih manjur sama orang yang badung, bahkan sama orang yang tukang mabok. Karena sebenarnya yang bermain itu ya di dunia pikiran. Betul. Jadi mengapanya kalau santri itu lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena dia banyak, kalau bahasa santri tasawuf, banyak menganalisa. Jadi kalau seorang santri dijelaskan ini karomah, itu logikanya menganalisa. Ih, karomah bukan begini gitu. Itu mengapa sulit. Kayak ilmu kebal misalnya, bahwa bla bla bla. Itu santri menganalisa, ih, karomah nggak begini. Kalau begini sihir. Kalau ini haram. Itu mengapa santri lebih sulit belajar ilmu hikmat. Makanya yang tampil-tampil di medsos itu saya pastikan dulu di pondoknya nggak fokus ke kitab. Dia di pondoknya wirid ritual dulu. Jadi pemahaman agama sebenarnya minim mereka ini. Saya pastikan. Makanya jadinya dukun. Dukun jadinya. Iya. Makanya dukun kalau nggak nyabul ya nipu rata-rata gitu. Ya, jadi pada prinsipnya gini, ketika orang mengatakan bahwasanya ilmu yang benar-benar sangat ilmiah ini dibilang ilmu setan, dia orang yang tidak pernah mau mempelajari. Intinya itu. Karena gini, saya sering mengatakan kepada teman-teman, ini mohon maaf, Habib mohon maaf ya Habib ya. Jadi silakan. Ini salah satu contoh. Misalkan ada satu keyakinan yang mengatakan ini sesat. Ya. Loh, kita akan tahu dari mana? Hanya mendengar saja bahwa keyakinan ini sesat. Saya nggak bisa seperti itu. Justru yang saya lakukan, saya masuk ke dalam itu. Maka saya akan tahu sesat atau tidaknya. Sambil saya mempelajari, minimal di garis bawah, minimal ini saya bisa menghindar dari situ. Keluarga atau orang yang terdekat saya alihkan supaya tidak ke situ. Satu, ketika kita masuk ke dalam yang benar-benar sesat, tidak memakai perilaku sesatnya, kan kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada yang namanya ilmu hitam, tidak ada ilmu putih. Jadi apapun bentuk ilmunya, itu Allah yang menciptakan, tergantung individunya yang membawa ilmu itu. Mau kemana? Dibawa burukkah, dibawa baikkah? Kira-kira gitu ya, Bang Maesa. Iya betul, tapi boleh saya tambahin ini. Boleh, silakan. Ya, jadi kata Kang Abi tadi bahwa tidak mau belajar. Ya, ini yang mendasari bahwa ilmu hipnosis ini boleh saya jelaskan dari awal ini secara hukum pokok dulu. Lalu perkembangannya nanti sama, cuma artinya dalam bahasa santri doang, bahasa dalil. Boleh. Jadi secara pokok ilmu tajlib namanya, ilmu hipnosis itu masih kata tajlib. Itu secara pokok tidak sampai sesat. Tapi ada khilafiyah para ulama, dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, termasuk kategori haram. Ya. Termasuk kategori sulap itu termasuk haram. Nah lalu kemudian al-hukmu yaduru ma'ilati. Hukum itu tergantung situasi dan kondisi, tergantung fungsinya. Secara pokok ini haram. Jadi bisa jadi double haram apabila kemasannya nanti untuk menipu, bisa jadi double haram. Ini dibahas dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Betul. Nah, lalu bisa ya duru ma'ilati. Kalau untuk terapi, untuk justru kayak Kong Abi ini, untuk termasuk dakwah, apa yang disampaikan Kong Abi ini sudah termasuk dakwah di bidangnya. Ya. Jadi memang secara hukum asalnya di sinilah mereka terjebak. Ketika kalau sesat nggak sampai Kong Abi. Jadi posisi sesat dalam Islam ini sudah sangat berbahaya ya. Karena kalimat sesat ini hanya bisa disampaikan, dilontarkan kepada orang yang melenceng akidah. Kalau haram agak kebawahan dari sesat ya, agak kebawahan. Tapi tidak bisa kita anggap ringan, tapi hukum ini masih bersifat khilafiyah, Kong Abi. Ya, masih melibatkan fungsionalnya ke arah mana, jangankan ilmu hipnosis. Ilmu warad wirid, tujuannya biar sakit, biar kebal. Dalam kitab yang sama, ya itu diharamkan. Minas sihril muharrami ta'limuhu wa ta'allumuhu wa ta'limuhu. Haram dipelajari dan haram mengajari. Ilmu kebal itu. Itu tidak boleh. Makanya kemarin saya pernah sampaikan ke siapa? Guru Ian ya, masalah debus. Ayo Kang Ian, sebagai warga Banten kita apresiasi, kita pertahankan seni debus sebagai sebuah hiburan. Tapi kalau debus ini sudah fungsinya pembodohan, ya ada lain.
hujannya nanti banyak lagi. Nah, kebanyakan santri ini Kong Abi ketika menganggap sesat misalnya hipnosis, ini ketika mengaji dasar dia sampai situ doang, dia sampai terus. Makanya saya mengapa sangat mensupport Kong Abi, Mas Joko Arek, walaupun bukan keilmuan Islam ya, tapi nyatanya dipergunakan untuk mencerdaskan masyarakat, dan itu sangat Mahesa apresiasi. Ketimbang dukun ustad, sholawatnya bagus tapi fungsinya untuk jadi kalau boleh dihitung-hitung Mas Joko Arek, memotivasi masyarakat untuk bersholawat, kalau dipresentasikan manfaatnya 20%, sisanya tontonan itu 80% pembodohan. Maka dalam sebuah kaidah Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masalih, jadi menolak kebodohan, kesesatan, kerusakan itu diutamakan ketimbang menarik manfaat. Walaupun ada manfaatnya, jika ada bagian menyesatkan, maka itu harus kita tolak. Sebaliknya tadi konsep ilmu hipnosis, jika fungsionalnya untuk mencerdaskan masyarakat, untuk hipnoterapi, untuk membantu masyarakat, ya silakan. Oke, jadi karena kembali ke pertanyaan ya, kembali ke pertanyaan. Benar nggak sih ilmu kebal? Benar nggak sih ilmu yang katanya mental-mental, ya kan? Benar nggak sih mediumisasi gitu? Oke, jadi kalau misalkan bertanya dan saya menjawab, yaitu sebetulnya hanya sistem kerja pikiran yang dikemas individu yang tidak bertanggung jawab untuk mencari uang di situ. Betul. Gitu. Ini Bung Lubis nanya ini ya, Hong Wali Heng itu gimana Mahesa? Wa minal maklum anna li kalamin nas manafi' mujarrab wa kaifa bi kalamillahi wa minal maklum anna li kalamin nasi manafi'a mujarrabatan fa kaifa bi kalamillah. Selama bacaan itu tidak mengandung unsur syirik, diperbolehkan. Itu sudah Mahesa sampaikan dalam salah satu video, boleh menggunakan baca-baca mantra-mantra bahasa Jawa, bahasa apapun, selama bacaan itu tidak mengandung syirik, tidak mengandung kesesatan lah. Artinya meminta pertolongan kepada jin, ini maksudnya. Selama tidak seperti itu, anggap saja bahasa tadi Hong Wali Hong, kedua manjur bewis orwis, anggap saja menggiring ataupun mengajak pemikiran seseorang untuk berhusnudzon kepada Allah. Kalau bahasa Kong Abi mungkin ini sugesti ya, sugesti. Anggap saja untuk teknik mensugesti agar berbaik sangka kepada Allah. Wah, ini orang ahli doa, insya Allah sembuh. Artinya ini kan untuk menggiring berhusnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Yang penting catatannya bacaannya tidak mengandung syirik. Cuma permasalahannya begini Kong Abi, Mas Jokare. Kalau orang dikasih bacaan Al-Quran, nganggapnya bacaan biasa. Kalau orang dikasih bacaan basmalah, Fatihah, bacaan udah biasa dari kecil. Begitu dia dikenalkan bacaan yang baru, sun mata aji kubraja mesti terap-terap awa-awa kuru-kuru, orang pikirannya terpengaruh. Iya betul. Jadi inilah bermainnya dunia hikmat. Orang senang kepada hal yang baru. Niat itu namanya kati kumacan putih, ning dada kumacan limau, suara kumacan putih, sun mata aji, seperti itulah. Itu Kong Abi ada ceritanya waktu video saya yang jarum gak nembus itu ya. Itu aslinya saya dapat ijazah dari Jawa Tengah. Itu ada bacaannya mayakulu rasulullah mayakut. Saya berpikir waktu itu, kok bisa bacaan ini lebih dasar dari basmalah? Sepintas ya. Begitu ditadaburi lagi, diresapi lagi, bacaan ini bukan levelnya basmalah. Cuma persoalannya kalau orang disuruh baca ayat kursi nggak ngefek. Ini bacaan biasa ini. Yap. Ya. Jadi justru dukunisme di kalangan ustadz ini efeknya sampai seolah-olah apa yang disampaikan Nabi itu kayak dongeng. Sementara apa yang disampaikan supranatural seolah-olah kayak dalil kuat. Ini bahayanya dukun ustadz. Saya lebih bisa menghargai dukun kejawen lah ketimbang dukun ustadz. Dukun kejawen peminatnya dikit, efek kerusakannya tidak terlalu besar. Termasuk dukun santet ya kalau asli. Kerugiannya hanya kepada fisik. Tapi kalau dukun ustadz, kerusakannya kepada sebuah akidah. Itu mengapa Mahesa selalu menyerang dukun ustadz ketimbang dukun kejawen. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, terus gini, sekarang kan banyak marak orang percaya tentang gaib dan klinik. Katanya bilang kantong macan, keris bisa berdiri, ya kan? Nah, itu gimana tanggapan abang-abang kita itu? Ada seorang
oknum Gus yang bisa menarik benda pusaka dari alam gaib. Contohnya keris atau batu-batu yang dianggap itu mistis. Gimana tanggapannya Kong Abi, tanggapannya Bang Freddy Channel? Orang katanya bisa menarik keris. Itu gimana abang kita ya, Bang Kong Abi ya? Ya kalau Bang Freddy. Yang jelas itu tipu-tipu Mas Joko. Tipu-tipu ya, 90% tipu-tipu ya. Bukan 90%, 100% tipu-tipu. 100% ya. Karena keris kan itu peninggalan nenek moyang kita dari ibaratnya Pulau Jawa gitu ya, yang wajib kita lestari. Sekarang dia dialihkan, itu punya jin katanya, bisa ditarik dari alam gaib. Nah itu banyak yang percaya, bahkan dilakukan seorang bersorban gitu loh. Ya itu sangat luar biasa itu. Ya disitulah apa namanya mereka cari uangnya kan di situ sebenarnya. Ya kalau misalnya ya secara logika juga ya nggak bisa kita nggak bisa dicerna secara logika. Ya tipu-tipu lah Mas Joko, yang pasti Mas Joko. Iya 100% tipu-tipu. Karena apa? Iya 100%. Karena dulu saya pernah lihat orang menarik pusaka bukan begitu, nariknya digali. Digali kayak cari emas gitu loh. Jadi yang bilang narik pusaka itu begini Bang, dari sarungnya kita cabut. Zaman dulu itu narik, katanya nyabut keris itu narik. Lah kok sekarang narik dari dalam gaib? Enak kan gaib, anak jinnya difitnah yang punya keris katanya. Orang kita ada ngambil emas, ngambil keris itu dicangkul. Gitu loh. Betul. Kebanyakan ya kembali ke kalau kita bicara masalah kayak benda-benda pusaka kayak keris ya. Hampir setiap daerah lah punya benda-benda pusaka. Kalau saya sih meyakini itu tidak ada kekuatan goib atau apa ya. Tetapi orang mengkoleksi itu, ya, bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi orang yang karena hobi aja mengkoleksi. Kayak saya juga kebetulan, saya dari daerah saya, kebetulan nenek saya dari Aceh, ya saya juga mengkoleksi kayak rencong gitu ya, dari berbagai ukuran. Saya koleksi saja. Yang tua-tua ya, yang istilahnya itu yang udah lama Mas Joko, saya koleksi. Ya tidak punya kekuatan goib apa-apa gitu ya. Jadi salah kaprah gitu. Kalau dibilang ada kekuatan goib, ada ini ya. Nah, kayak contoh misalnya, kenapa keris kok di Jawa yang keris pusaka keris itu kok dimandikan kan itu ya. Itu kan sebenarnya hanya tradisi. Kembali lagi tradisi. Ya betul kan? Betul. Ya bukan berarti di situ ada isinya tuh keris, tidak kan gitu. Itu aja Mas Joko kalau menurut saya. Betul, itu memang betul begitu. Karena apa? Di sini tuh banyak seorang dukun ustadz yang bersorban itu meyakinkan bahwa keris itu ditarik dari alam gaib. Padahal rata-rata siangnya ditanam duluan. Ya tanam duluan gitu. Iya, pakai ini lagi. Kalau pas mentalnya itu pakai per untuk jerat tikus itu loh. Benar kan? Betul. Seperti itu. Terus jadi Bang, yang lucunya lagi gini Bang, lucunya lagi apa? Ada teman saya nyampe beli minyak 20 juta itu ya. Nah, 20 juta buat mewujudkan keris. Kerisnya itu ya kalau kerisnya begini kalau dijual di online kan banyak, dijual di pasar Klewer, pasar Turi Surabaya banyak. Paling harganya cuma paling mahal itu 700 atau 1.500.000 itu paling mahal, paling bagus. Apalagi apalagi belinya di Jogja. Di Jogja itu tempat pembuatan keris. Itu mau pesan berapa aja ada. Nah, ujung-ujungnya dukun ustadz itu manfaatin orang suruh beli minyak, Bang. Nah, tujuannya untuk mewujudkan pusaka, mewujudkan keris dari alam gaib. Nah, minyaknya inilah. Itu sebenarnya minyak-minyak bikinan dia sendiri. Hanya bungkusannya ada tulisan Arab gitu. Yang dijual di toko nggak ada gitu loh. Ya wirausahanya di situ dia gitu loh, jualan minyak itu. Iya, tujuannya biar minyak itu belinya ke si dukun ustadz itu, oknumnya itu loh. Tujuannya kan begitu dia. Saya tambahin dikit Mas Joko Are. Monggo. Ya, jadi hampir sekian persen, 80-90% orang rata-rata kan percaya sama hal-hal mistik. Itu satu. Kedua, dimanfaatkanlah oleh para dobol nih.
atau individu lah kita jawab. Nah, kalau kita tarik ke belakang bicara tentang sejarah, setiap daerah itu mempunyai pusaka, entah rencong, keris, Betawi ini golok, ya. Ini yang dibawa jawara-jawara pada saat zaman dulu beliau ini perang. Ada golok, ada rencong, ada keris, tombak, segala macam. Maka dimanfaatin oleh pemain-pemain bahwasanya yang sakti itu pusakanya, bukan orang yang membawanya. Betul. Oke, artinya ada nggak sih yang lebih sakti dari orang tua kita? Ya nggak ada. Nggak ada dong. Betul. Gitu. Nah, mereka memanfaatkan pusakanya hanya untuk jalur penipuan itu tadi, Bang Freddy. Padahal kalau kita mau mengkaji lagi, kita pelajar lagi, bukan barangnya, tapi orang yang membawa barang itu, yang mempunyai karisma, yang dibilang sakti ya orang tuanya, bukan bandanya gitu kan. Mau apapun bentuknya gitu loh. Kira-kira gitu Mas Joko. Jadi Kong Abi ini menjelaskan bahasa dalil sebenarnya cuma dengan bahasa sekarang itu, Mbak. Itu dari kitab semua itu yang disampaikan Kong Abi itu. Jadi begini ya, sebenarnya kembali lagi benar kata Kong Abi tadi ya, bahwa sekarang ini ya adalah beberapa ya praktisi supranatural, saya katakan supranatural ya, bukan spiritual ya, supranatural itu menggunakan ilmu hipnosis ya. Kalau kita kembali ke hipnosis ya, itu banyak gitu. Kalau kita lihat ke fenomena kesurupan tadi gitu ya, itu sebenarnya kan kondisinya itu kondisi death trance. Jadi death trance itu kan kondisi apa namanya gelombang otak itu theta, ya kan? Theta. Iya, di theta gitu. Jadi kalau saya boleh jelaskan sedikit ya, maaf ya, secara scientific gitu ya, secara ilmiah. Sebenarnya kan kalau cara kerja pikiran ini kan gini ya, manusia tuh punya pikiran sadar dan punya pikiran bawah sadar. Istilah kerennya itu, kalau yang pikiran sadar tuh orang biasa menyebutnya itu adalah conscious mind ya. Kalau yang pikiran bawah sadar itu subconscious mind ya. Jadi ada dua itu. Nah, di antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar itu ada pintu gerbangnya ya, namanya critical area. Ya, critical area. Nah, sekarang fungsi alam sadar manusia, pikiran sadar manusia ini hanya daya tangkapnya itu ya, daya simpannya itu hanya 10%. Ya. Dan pikiran bawah sadar, ya, pikiran bawah sadar itu unlimited. Jadi yang ada dalam pikiran bawah sadar adalah data kehidupan kita. Betul. Sampai hal sekecil apapun. Makanya kalau orang dalam posisi apa namanya death trance tadi ya, gelombang theta, gelombang theta tadi itu kan posisinya sangat rileks ya, sangat rileks. Apapun yang kita tanyakan, dia pasti tahu. Betul. Itulah yang luar biasanya. Maka saya bilang namanya alam bawah sadar itu unlimited. Di situ. Sampai ketika dia masih kecil, yang kalau dalam posisi sadar ya, kita tanya gitu, dia nggak ingat. Tapi ketika apa namanya dalam posisi dia death trance ya, itu kita tanya, dia ingat. Makanya ya kan, apa namanya ketika orang itu kesurupan beneran, ini beneran loh, bukan kesurupan bohongan ya. Kalau ketika kesurupan beneran, si suyat, kalau kita bilang suyat namanya ya, atau orang yang kesurupan tadi, itu kalau ditanya itu serba tahu. Betul. Ketika datanya itu ada dalam pikiran dia. Tapi kalau datanya nggak ada dalam pikiran dia mungkin nggak akan bisa jawab, gitu loh. Jadi dia eksplorasi lagi tuh, eksploitasi lagi data yang ada dalam pikiran dia. Seperti itu kira-kira. Dan ini saya sering praktekkan. Contoh begini ya. Ini yang namanya apa saya juga nggak tahu ya. Saya pernah praktekkan begini. Saya hipnosis orang ya, itu dalam kondisinya tuh death trance.
Kemudian saya tanya, dia kebetulan ke tempat saya tanya, istri kamu sekarang lagi di mana? Tadi sih katanya mau pergi ke pasar. Oke, sekarang coba kamu gali, kamu ingat, sudah di pasar belum sekarang? Sudah. Pakai baju apa? Pakai baju ini gitu ya kan, merah ya kan. Nah, kemudian apa yang sedang dilakukan sekarang? Ya kan? Beli sesuatu. Jadi ada yang dibeli. Coba telepon, bener nggak yang dibeli itu sekarang? Pada detik itu juga, betul. Itulah luar biasanya alam bawah sadar manusia. Seperti itu. Betul sekali. Kalau saya bilang malah, kalau saya bilang malah gelombang Theta ini gelombang keajaiban. Iya. Bang Freddy, Kong Abi ini luar biasa. Ini teori ini sebenarnya pernah disampaikan oleh salah seorang ulama sufi sebenarnya, Bang Freddy. Pernah, pasti kita nggak asing dengan ungkapan seperti ini. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Nah, satu-satunya orang yang mengenal dirinya itu cuma para wali. Mengapa dikatakan para wali? Karena proses suluk ini, seorang wali bisa menggunakan pikirannya 100%, makanya disebut arafa nafsa, tahu dirinya. Seorang wali ketika suluk ini, singkatnya tidak mempunyai alam bawah sadar. Seorang wali itu 100% sadar. Makanya wali itu, Kong, kalau di kitab-kitab, dia ngedipin mata itu dengan hati dan pikirannya karena Allah. Saya bergerak karena Allah. Jadi kita ngomong sering keceplosan, bertindak di luar kesadaran kita. Bagaimana seseorang bisa mengenal dirinya sementara terhalang alam bawah sadar. Yang tadi dikatakan Bung Freddy bahwa unlimited. Memang itu tidak terhingga. Saya setuju dengan teori fiksi film barat itu bahwa ketika seseorang bisa menggunakan 100% pikirannya akan mempunyai keajaiban. Tapi ya itu lagi lah. Sayangnya ini kurang begitu disadari. Lagi-lagi dihubungkannya mistisme lagi. Para wali ini di kisah-kisahnya padahal kalau kita cocokkan teori mereka-mereka ini, yang gak nyambung, justru yang ngambung teori hipnosis malah. Dengan konsep-konsep ketulukan itu. Dan juga begini ya, maaf saya potong ya. Di sini ini udah salah kaprah tentang hipnotis sendiri ya, karena mungkin ada sering pertunjukan state hipnotis yang sering ditayangkan di televisi yang konsepnya sebenarnya salah. Gitu ya. Ya contoh yang simpel aja, apakah hipnosis itu bisa untuk membuat seseorang itu mengakui satu perbuatan yang pernah dilakukan? Kalau saya jawab tidak bisa. Tuh sebenarnya. Untuk mengaku, apalagi sampai membuka aib dirinya sendiri, itu tidak mungkin dilakukan oleh yang terhipnotis ya, si Suyat itu. Karena apa? Hipnosis itu kan bisa terjadi andai kata ada kesepakatan. Betul sekali. Ya kan gitu. Kalau ada kesepakatan, kalau tidak ada kesepakatan itu ya bisa secara langsung, ya bisa secara tidak langsung, gitu loh. Bisa direct, bisa indirect, kan itu ya. Direct, ya contohnya kalau direct ya ketika kita melakukan terapi ke orang, ya itu direct. Kalau indirect itu ya diam-diam, kan gitu kan. Nah seperti itu. Tetapi ingat, seseorang tidak akan mengakui perbuatan, apalagi hal aib, ya mengakui hal yang sifatnya aib. Karena apa? Hipnosis itu tidak berlaku ya ketika seseorang yang dihipnotis itu untuk si penghipnotisnya nih memerintahkan segala hal, itu nggak bisa gitu. Ya. Apalagi hal-hal yang istilahnya membahayakan diri dia gitu loh. Betul. Ini satu contoh gini, Bang Freddy. Satu contoh begini. Kenapa saya ketika melakukan terapi selalu saya pegang pundaknya, entah perempuan entah laki-laki, itu satu. Jadi ketika menjadi abreaksi nanti atau depresi yang pernah dialami, yang bisa dibilang kesurupan. Cuman nggak disuruh buka baju kan? Oh, itu tergantung saya mau atau tidak. Oke. Nah, jadi saya selalu pegang pundaknya. Kenapa? Saya menghindari supaya apa? Ketika terjadi abreaksi yang tadinya kita mau terapi, muncul depresi yang akhirnya menjadi abreaksi atau kesurupan. Maka tangan kita yang di awal yang dia kenal.
kalaupun ada orang lain yang memegang dia dimanapun, di pundak, dia akan tepis, kecuali tangan kita. Ya, betul. Itu untuk mengetahui aja ya. Betul, Bang Freddy. Jadi yang kedua gini, Bang Freddy, saya selalu beretika ketika melakukan terapi. Contoh, ya itu kode etik, apa beretika? Ya. Kong Abi, saya minta tolong, saya mau berhenti merokok. Sebatas saya berhentikan rokok, tidak saya senggol yang lainnya. Walaupun saya tahu dia ada masalah yang lainnya. Kecuali di awal ada kesepakatan. Mas Abi, saya mau berhenti rokok dan saya sebetulnya punya masalah yang lebih berat dari ini. Begini, bla 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 bla. Di situ baru bisa kita mainkan. Kira-kira begitu ya Bang Freddy ya. Jadi etikanya melakukan terapi atau etika seorang hipnosis ini, salah satu contoh yang tadi saya bilang, ada orang yang mau berhenti rokok, ya udah sebatas saya berhentikan rokoknya. Atau ada orang yang mau sembuh dari fobia, ya saya sembuhkan fobianya. Saya tidak singgung yang lainnya. Saya tidak senggol yang lainnya, walaupun setiap orang ada masalah. Di situ, Bang Freddy. Nah ini yang kadang-kadang gini, hampir setiap trainer atau praktisi Mas Joko Are, ini tidak paham dengan pengalaman yang tadi saya bilang. Lakukan ketika terapi selalu pegang pundaknya. Dan kalau nanti suatu saat terjadi abreaksi atau yang dibilangnya kesurupan, maka tangan kita yang dikenal di awal. Betul ya Bang Freddy ya? Betul. Gitu. Betul. Kalaupun orang lain yang megang itu akan berontak. Siapa lu? Nah, bahasanya seperti tadi yang dibilang Bang Freddy. Wow, alam bawah sadar itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Luar biasa sensitif itu. Iya. Kenapa diri. Luar biasa? Sementara secara sadar hanya 10%. 10% manusia bisa menciptakan handphone segitu tipisnya, robot, alat perang, bahkan segala macam. Gimana kalau menciptakan dengan menggunakan alam bawah sadar? Wih, luar biasa. Betul. Makanya gini, sebenarnya tapi gini ya, dengan adanya kita kembali ke masalah tontonan yang disajikan oleh The Baller nih, ya. Itu yang halu-halu itu sugestible tuh semua. Sugestible dan itu orang-orang yang mudah sekali dihipnosis itu perlu hati-hati nih. Kalau yang halu-halu pada denger nih ya. Itu hati-hati. Kalian itu mudah sekali ditipu sama orang, mudah dihipnosis sama orang itu. Karena tingkat sugestivitas Anda itu sangat tinggi. Gitu ya. Kadang gini Bang Freddy, gimana? Oke, kita buka sedikit ya. Bagaimana cara kita ini bisa terhindar dari penipuan, terhindar dari azas manfaat. Saya buka satu. Sebetulnya simpel, tapi kalau mau menerapkannya setiap hari, bahkan setiap saat, salah satu contoh misalkan, setiap hari atau hari demi hari, untuk sekarang dan seterusnya, misalkan gitu kalimatnya, saya menjadi orang yang lebih waspada. Kenapa? Semakin dia mengucap itu, maka yang terjadi ketika ada orang yang mau melakukan kejahatan sama dia, mau melakukan penipuan sama dia, ini sistem kerja pikiran dia akan menghindar dengan sendirinya. Menolak. Secara tidak langsung menolak. Dengan cara halus, dengan cara kasarkah. Hanya menanamkan setiap hari kalimat-kalimat saya untuk sekarang dan seterusnya, saya semakin lebih waspada. Dah sesimpel itu sebetulnya. Cuman kadang-kadang ya. Kalau boleh nanya, bisa nggak misalnya seseorang yang sudah di dalam kendali Kong Abi ini, misalnya mulai hari ini kamu bosan terhadap minuman misalnya. Saya pernah begini, sekarang gini, orang pemakai, ini sorry ya, mohon maaf, orang pemakai narkoba, sekali makai kurang lebih dia 5 juta. Ya. Sekali pakai 5 juta. Dalam sekali. Kalau sebulan 5 kali pakai, sudah berapa? 25 juta yang dia keluarkan. Saya hanya minta sekali. Sini lu gua terapi. Apa sih di saat lu memakai itu hanya untuk kerja kan? Oke, sekarang gini, lu gua terapi. Fungsinya nanti ketika lu melakukan pekerjaan, lu seperti memakai barang itu. Gue cuma minta 5 juta, 2,5 juta buat gua, 2,5 jutanya lu
kasih ke anak yatim. Salah nggak saya? Boleh. Sah. Iya. Legal. Daripada dia memakai setiap kali memakai 5 juta setiap bulan 25 juta. Saya hanya meminta begini. Lu gua terapi, setiap kali lu melakukan pekerjaan, lu seperti memakai apa yang pernah lu pakai. Contohnya narkoba lah. Karena kan berfungsi seperti itu ya, Bang Freddy ya. Pengalihan. Iya. Sini 5 juta, gua terapi, 2,5 juta buat gua, 2,5 juta kasih anak yatim. Kalaupun Bisa. itu diambil semua, halal uangnya itu, Kang Adi. Halal. Bisa saya lakukan itu. Gitu loh. Ini Cuman kan beda. Kong, pernah saya diwasiati salah satu guru saya, alumni Wardoy ya, Sukabumi. Dia mengatakan, kalau kamu menghipnotis seseorang, dan kalau hipnotis itu bisa seperti itu, maka setiap orang yang kamu hipnotis, kasih perintah seperti itu. Itu wasiatnya, Kong Abi. Dan soal bayaran itu halal, Kong Abi. Boleh? Lah, boleh. Jangan kata memberhentikan rokok. Jadi ini Bang Maesa, sugesti yang dibilangnya itu hanya sugesti. Aduh, sebetulnya jangan sekali-kali menyepelekan sugesti. Kenapa? Ini bisa sangat berbahaya. Jadi ketika orang sudah di bawah kendali kita atau alam bawah sadarnya sudah kita pengaruhi, itu tergantung kita. Betul. Betul ya Bang Freddy ya? Betul. Bahkan ada orang yang tidak mempelajari hipnosis, tapi dia bisa mendoktrin. Banyaklah contohnya ya. Contohnya kiai-kiai ke muridnya. Dia menggunakan janji-janji surga dan memakai perilakunya. Maka dia melakukan bom bunuh diri. Kan kira-kira itu namanya begitu. Ini apa namanya, brainwashing ya, brainwashing. Iya. Iya. Gitu, Mas, makanya Bang Maesa. Gini loh, ketika manusia ya, misalnya gini, saya kasih contoh aja simpel ya. Mahesa misalnya punya kucing di rumah, gitu ya. Kemudian ini kucing nih, Mahesa punya kucing. Kemudian saya, Kong Abi, Joko Arek, Habib, sama Asep Somai, ini sekongkolan nih kita nih, ya, mau membrainwashing Mahesa. Ya. Saya pertama datang gitu ke rumah Mahesa. Mahesa, anjing kamu bagus banget gitu ya. Anjing kamu bagus banget ya. Oh bukan, ini bukan anjing, ini kucing gitu ya. Ini anjing, saya bilang. Kucing ini. Oh, ya udah, kalau kamu nggak percaya ya sudah, nggak apa-apa. Ya kan, saya pergi. Besoknya Kau Ngabi datang lagi. Anjingnya bagus, Mahesa. Ketika semua kami ini mengatakan bahwa itu anjing, Mahesa meragukan bahwa itu kucing. Meragukan. Dan akhirnya meyakini bahwa itu kucing. Itulah prinsip brainwashing. Kira-kira begitu. Kira-kira analoginya seperti itu ya, Mahesa. Tapi ingat, kalau makanya itu ya orang-orang yang kena brainwashing itu yang tingkat sugestivitasnya itu sangat tinggi sekali. Iya. Gitu, ya kan? Nah, kembali saya lagi sekarang. Saya sudah tidak mengajarkan itu lagi, Bang Freddy. Saya sudah tidak mengajarkan yang namanya hipnotis terus tidur, ya kan? Iya. Ya, terus ditanya-tanya, dimainkan segala macam. Saya sudah tidak memainkan itu lagi karena buat saya itu, wah ini sangat permainan yang apa ya? Udahlah kita cari permainan baru apa ya? Contohnya misalkan ada hipnotis yang dibilangnya trance. Ya. Yang tadi Bang Freddy bilang. Posisi trance atau tidur, maka kita pengaruhi. Yang kedua, yang dibilangnya Bang Maesa namanya waking hypnosis. Mata terbuka, mempengaruhinya sama seperti trance. Waking. Nah, ini permainan yang sekarang saya ajarkan sama teman-teman. Nggak perlu harus tidur lagi sekarang. Dilihat orang nggak enak, ya kan? Apalagi kita nidurin perempuan gitu loh. Gimana caranya, ya kan? Kita memainkan bahasa, si orang ini terpengaruh dengan kita. Itu. Betul. Karena hipnosis itu bukan harus tidur, enggak. Enggak harus tidur. Kondisi hipnosis itu mata terbuka, dia waking hipnosis ya. Ya banyak juga yang praktisi supranatural yang melakukan hal itu, gitu ya. Betul. Itu kepada pasien-pasiennya.
Cuman Dan kadang-kadang banyak juga yang disalahgunakan, gitu kan? betul. Seperti itu. Pembahasan dari awal sampai sekarang pun ya apa yang dilakukan Doboler ini semua sangat berkaitan dengan hipnosis. Hanya Betul. mengemasnya aja. Gitu. Oke, Betul. ketika dia sudah memahami ilmu hipnosis ya Bang Mahesa. Ini kita mau bawa kemana nih? Tinggal Iya. membentuk profil. Mohon maaf, mau jadi Branding ustadz, ya brandingnya mau jadi ustadz silahkan monggo bisa. Mau jadi penipu bisa. Mau jadi dokter, mau jadi orang baik, artinya ada dua pilihan. Mau jadi buruk, mau jadi baik, silakan. Tinggal dia bentuk profil atau cara membrandingnya. Yang penting dia memahami ilmu ini. Gitu. Ya, kembali lagi ke sekarang ke akhlak. Jadi ya. Gitu. Misalnya kalau orang itu dari kalangan santri pasti casingnya ahli hikmat lah, kalau sekarang atau ahli rupiah begitu. Ya, betul. Tapi kan Anda terlalu bagus. jujur. Tapi bagus kan ke arah sana kan itu ya. Kembali lagi kan ke akhlak itu. Perilaku kan akhirnya, ya kan akhirnya ya. mengarahnya ke situ. Betul. Ya, Daripada ngedobol. Daripada ngedobol. Sebenarnya begini ya. Mohon maaf Anda potong sedikit ya. Iya. Silakan sedikit. Kayak doboler itu kan ilmunya nggak ada Bang Ferdi. Iya. Artinya kan dia cuma memberikan tontonan menurut dia untuk membuat tertarik netizen. Karena kan kita lihat lah, setiap doboler yang pasti ya seperti Sapat official kan sekarang kan udah praktek dia kan, praktek di terjun di lapangan dia sekarang kan. Iya. Itu subscriber dia itu naiknya melesat itu. Karena waktu itu sebelum dia bikin seperti itu kan kalau nggak salah subscriber dia 80 ribuan lah, 80 ribuan, sekarang udah 100 lebih. Iya. Kan itu kan udah kelihatan nampak gitu kan, kayak dia bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa sholawat, bawa-bawa hal seperti itu yang itu boleh. Kan? Itu kan sudah kelihatan nampak. Artinya mereka itu kan dari dasar keilmuannya memang nggak ada Bang Ferdi. Makanya ketika kita berikan nasihat kepada mereka pun juga nggak bakalan dengar. Kenapa ya? Karena kebodohan mereka kan jelas. Di dalam kitab Mahfuzat dijelaskan al-jahlu zolamun. Kebodohan itu sebuah kegelapan. Mereka itu udah terlalu gelap. Makanya cahaya-cahaya yang kita berikan kepada dia itu nggak bakalan mereka terima. Dan mereka sudah saking asiknya dengan kebodohan. Akhirnya sekarang menjadi zona nyaman ya, Bip ya. Nggak usah jauh-jauh kita praktekkan nih begini. Kita keluarkan kitabnya, keluarkan dalilnya. Mereka nggak akan mau dengar karena penghasilan mereka dari situ. Ya, zona nyaman. Ya kan? Iya, penghasilan mereka dari situ, dapat duitnya dari situ. Benar. Kayak gini aja lah, Bang. Ntar dulu, Bang Mahesa coba dijawab dulu, Bang. Tentang pengalaman Bang Mahesa waktu dulu dari dukun lah ya gitu. Coba terangkan Bang Mahesa. Pokoknya sama seperti yang dikatakan Bang Abi. Kita berbeda teknis doang, yang setelah 4 tahun kemudian saya sadari bahwa apa yang disampaikan guru-guru saya, maksudnya bukan guru ngaji nih ya, guru supranatural itu sebenarnya realitanya apa yang disampaikan Bang Abi sama, beda kemasan saja gitu. Secara prinsip sama. Dan soal mengapa mereka ya doboler susah dan fan-nya susah, karena kultural masyarakat Indonesia ini ya memang kental mistis kulturalnya. Jadi begitu ada tontonan doboler itu langsung ke saraf, langsung ke otak gitu. Iya. Sementara hujah dan dalil dianggap hal baru yang butuh perenungan lagi. Ketika doboler masuk ke pikiran, langsung dia terima, langsung merespon pikirannya. Ketika disuguhkan dalil, otaknya menolak dulu gitu. Betul. Karena gini juga, orang sekarang gini Bang. Beda dengan orang dulu ya. Beda dengan wali-wali songo terdahulu ya. Artinya karomah-karomah beliau-beliau semua ditampakkan dengan langsung gitu kan. Tapi kan kalau beliau-beliau semua para wali-wali songo, para habaib-habaib terdahulu, kenapa karomahnya ditampakkan oleh Allah? Karena keistiqomahannya dalam beribadah.
Ya kan berapa banyak lah dalam sejarah ya kan, Habib Umar bin Abdurrahman Latus, Abu Bakar bin Salim, Habib Abdurrahman Segaf, wali-wali Songo terdahulu. Itu kan karomanya nampak. Nah, Samsudin, Idris, siapa lagi tuh? Doboler lah contohnya. Mereka tuh seolah-olah mau menunjukkan, ini saya punya kelebihan, saya punya ini, tapi sadar diri lah. Mereka beliau-beliau para wali-wali Allah itu tiap malam itu tasbihnya nggak pernah lepas. Habib Hussein Luar Batang lah, Bang Maesa kan sering ziarah ke Habib Hussein Luar Batang. Kan bagaimana kealiman Habib Hussein Luar Batang ketika dulu ada badai datang kan, dengan lantunan azan beliau ucapkan langsung berhenti. Sedangkan mereka aja nggak mungkin bisa, ya kan? Contoh lagi ada badai, ada tsunami, bisa nggak mereka taklukkan? Kan belum tentu. Betul. Dari tadi ada yang ngomong jadab-jadab, boleh saya jawab dulu? Silakan. Nampaknya ini yang bertanya soal jadab ini diulang-ulang, nampaknya penting banget ini. Dan memang kalimat jadab ini kan dibuat casingnya Samsudin ya. Samsudin jadab kan begitu kalau nggak salah ya. Iya. Samsudin kurang baca bahasa Arab dia. Makanya dilabelkan jadab. Ya. Jadab itu kan artinya ketarik, Kong Abia. Jadi ketarik ini ketarik pikirannya. Makanya para wali dulu saya contohkan Sunan Kalijaga ya. Beliau tidak pernah tidak sholat ketika menunggu tongkat. Nah lalu apakah itu dianggap melanggar syariat atau berdosa? Jawabannya tidak. Nah disitulah yang disebut jadab. Jadab itu pikirannya ketarik. Sebenarnya bukan jadab Bang. Sebenarnya bukan jadab Bang, mazuzub Bang. Coba Bang bisa buka, ada jadab itu artinya apa? Yang aslinya mazuzub, maaf. Iya sama majuzub itu orangnya ya. Kalau jadab ya. Anda pernah buka, artinya jadab itu, ini jadab ya Bang ya, jadab nih ya. Kalau dengan mazuzub beda. Mazuzub ini kan khoriqul adah, yang keluar dari kebiasaan ya kan. Ya. Tertarik betul, daripada nah kalau Samsudin ini dengan bahasa jadab, coba Bang Maesa tinggal cek dulu tuh jadab itu apa, majdub itu apa, yang aslinya kan mazuzub. Dan maaf ya, keseluruhan mazuzub bisa didapatkan ini soal masalah keaslian mazuzub ya, keaslian daripada mazuzub yang artinya langsung didapatkan. Bedanya dengan horikol ada yang dengan wirid, hizib ataupun amalan-amalan ini berbeda. Sebenarnya mazuzub itu semua bersepakat bisa didapatkan mazuzubnya nih ya. Label mazuzub itu hanya bisa didapatkan oleh para habib. Seperti dulu ada Habib Hussein Gang Cepek, terus Habib Kuncung, terus para habaib-habaib yang yang mendapatkan predikat mazuzub saat itu. Makanya lucu ngelihat Samsudin dengan cara seperti itu. Ini kan hal-hal yang gila sebenarnya untuk Samsudin ya. Sebenarnya kan adanya gelar mazuzub diberikan ini oleh para ulama untuk menghindari, untuk jaga adab kita agar tidak bisa kita menyebutkan kurang adab, misalnya Habib Anu gila. Yang secara konsep syariat ini kategori aware taklif, artinya seorang yang majdub, prosesnya dadab sebutnya, zal besar ya, zal bertitik. Majdub ini artinya seseorang yang aware taklif, akalnya kecabut, dalam arti orang tersebut tidak dibebani syariat. Artinya kalau ada dulu seperti Kanjeng Sunan Kalijaga, ya memang tidak diwajibkan sholat waktu itu karena otaknya ketarik lagi menikmati kefanaan. Tapi lalu kemudian kalimat jadab dan majdub ini dianggap diterapkan ya oleh oknum-oknum yang mengaku ahli torikot lah. Bahkan artinya dukun ustaz kayak Samsudin ini digelari jadab, dia nggak nyambung. Orang normal kok jadab. Nyambung. Jadi sebenarnya ngomong-ngomong udah mau azan ini kayaknya. Iya. Subuh. Iya. Diselesaikan dulu, Maesa. Nah, jadinya gitu Bang Ferdi, artinya horikol adah ini nggak bisa sembarangan orang bisa dapetin gitu, artinya ada fak-faknya gitu. Mungkin kalau orang yang
sumpama contoh karena wiritan, karena hikmah, itu mendapatkan horikol ada, tapi nggak mendapatkan horikol ada seperti bangsa Habib gitu. Gitu Bang Ferdi. Makanya ini Samsudin ini udah benar-benar kelewat batas dengan konten-kontennya dia gitu. Makanya saya di sini, memang bagus ya Samsudin ini, kalau saya bilang memang muhibinnya sama habaib sangat kental. Saya memberikan apresiasi Bang ya. Tapi ya kan dengan dekat sama habaib, kalau salah kan nggak bisa kita benarkan kesalahan orang tersebut. Ini kita kontaknya Samsudinnya. Iya, perilakunya salah. Perilakunya nih yang kita tentang ini kan perilakunya Bang, bukannya dirinya. Bukan orangnya. Kan bukan orangnya. Bagus seperti Samsudin, santun anak yatim. Ya kita berikan apresiasi lah, bagus lah Bang. Kan menjalankan syariat seperti itu. Cuman kan jangan dijadikan tameng, jangan dijadikan kedok. Dia dekat sama habaib, dia mengadakan santun anak yatim, terus untuk membenarkan konten dia, ini yang kita nggak setuju Bang. Memanfaatkan habaib untuk kepentingan dia. Nah betul. Itu artinya Beb, ngomong-ngomong udah subuh Beb, kita tutup ya Beb. Oke siap, kita tutup aja lah Bang. Iya. Herman juga nggak datang nih. Iya. Ya kita tutup dengan doa. Allahumma hidna bitaqwa wal istiqomah wa hidna min mujibati nadama fil hali wal mali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamala mutabatilahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mana Bang Asep nih? Abang Ferdi. Iya. Assalamualaikum. Oke, kita Habib, Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Ya. Terima kasih. Salam.